Bagas. Ini cerita yang sampai sekarang masih bikin bulu kuduku berdiri setiap kali aku ingat. Mungkin karena kejadian ini terjadi bukan di tempat yang asing atau jauh, tapi justru di tempat yang dekat dengan kita semua. Gunung, alam, tempat orang liburan atau healing. Tapi apa jadinya kalau yang nyambut bukan hawa sejuk atau pemandangan cantik, tapi sesuatu yang enggak bisa dijelasin logika. Tahun lalu, sekitar bulan Agustus, aku dan dua temanku, Rizky sama Andre, naik ke gunung Merapi lewat jalur Selo. Jalur ini cukup terkenal, cukup ramah buat pendaki, dan yang pasti, pemandangannya luar biasa. Awalnya kita cuma pengen cari udara segar, camping satu malam, terus turun lagi. Namanya juga orang kota, penat sama kerjaan, pengen kabur sebentar lah dari rutinitas. Kita berangkat dari base camp sekitar jam 11 siang, dan jalannya lancar. Sesekali berhenti buat istirahat, ambil napas, atau sekadar minum. Hari itu nggak terlalu ramai, mungkin karena bukan akhir pekan. Cuaca cerah dari pagi, langit biru bersih, angin sejuk. Tapi sekitar jam 5 sore, waktu kita lagi deket-deket, pos 2, kabut mulai turun. Awalnya tipis, masih kelihatan jalur. Tapi makin lama makin tebal, sampai jarak pandang tinggal beberapa meter. Kita sepakat buat istirahat sebentar, nunggu kabutnya agak reda. Andre udah mulai ngeluh kedinginan. Rizky juga sibuk ngelap kacamata yang terus-menerus berembun. Aku nyari batu gede buat duduk, narik napas panjang, sambil ngelihatin sekitar. Dan entah kenapa, waktu itu, aku kayak ngelihat ada cahaya kecil, kuning, redup, kayak lampu bohlam tua di kejauhan. Awalnya aku pikir itu senter pendaki lain, tapi nggak bergerak, statis, kayak lampu dari sebuah bangunan. Itu apaan? Aku nuding ke arah cahaya itu. Rizky sempat nyipitkan mata, berusaha lihat. Warung ya? Andre langsung semangat. Gila, kalau beneran warung, gua mau teh manis panas 2 gelas. Kita bertiga mutusin buat ngecek. Jalan pelan-pelan karena kabut masih tebal dan jalurnya mulai licin. Tapi beneran, makin dekat, makin kelihatan jelas. Bangunan kecil dari kayu, bentuknya sederhana banget. Dindingnya bolong-bolong, ada cerobong asap dari belakang. Di depannya, ada meja panjang, bangku kayu, dan ceret air panas yang ngebul di atas tungku. Aromanya nyebar pelan-pelan ke kabut, aroma kopi hitam yang pahit-pahit wangi. Dan di sana, duduk seorang cewek muda. Rambutnya panjang banget, hitam dan agak acak-acakan, jatuh ke bahu. Dia pakai kebaya tipis warna krem dan jariknya kusam, agak belel. Dia duduk diam, matanya sayu, tapi bukan yang seram. Lebih kayak orang yang tenang banget. Mukanya pucat tapi cantik, kalau boleh jujur. Nggak senyum, tapi begitu lihat kita, dia langsung ngomong dengan suara pelan dan datar. Mau kopi mas? Kami saling pandang, nggak ada rasa curiga waktu itu. Mungkin karena udah capek, kedinginan, dan tubuh minta istirahat. Aku jawab, boleh, mbak. 3 ya. Dia nggak jawab, cuma berdiri pelan masuk ke dalam warung dan mulai nyiapin kopi. Kami duduk di bangku depan. Anehnya, meskipun dari luar warung itu kelihatan tua dan ringkih, dalamnya hangat. Nggak ada angin masuk, nggak ada suara binatang malam yang biasanya nyaring di hutan. Sepi banget, tapi nggak bikin nyaman juga. Lebih ke aneh. Tak lama, dia keluar bawa 3 cangkir. Hitam, kecil, ada bekas retakan di sisi-sisinya. Tangannya dingin waktu naruh cangkir di meja. Aku ambil, nyeruput pelan, dan saat itu juga seluruh tubuhku langsung hangat. Beneran hangat. Dari ujung jari sampai kepala, semua rileks. Tapi bersamaan, dengan itu kepala juga jadi berat. Kayak mau tidur tapi nggak bisa. Ngantuk banget tapi mata tetap melek. Dan waktu aku lihat ke arah Andre dan Rizky, ekspresi mereka juga sama. Kosong, kayak lagi bengong, tapi dalam. Mbak, ini kopinya pakai apa ya? Tanya Andre, pelan banget. Cewek itu cuma menatap kami. Lalu jawab singkat, airnya dari sumur belakang. Biasa aja mas, Rizky udah mulai gelisah. Dia berdiri pelan, nyari sinyal HP-nya, tapi nggak dapet. Nggak ada sinyal, padahal tadi sebelum kabut turun, sinyal masih ada. Aku mulai merasa nggak enak. Perasaanku bilang ada yang janggal. Tapi pikiranku masih bingung, antara sadar atau setengah mimpi. Cewek itu duduk lagi di pojokan. Kali ini dia, matanya melirik kami satu-satu. Ada sesuatu di tatapannya yang dingin. Bukan menyeramkan tapi kosong. Kayak dia lihat, tapi nggak benar-benar peduli. Aku coba berdiri, tapi lututku gemetar. Bahkan kaki terasa berat.
Rizky duduk lagi dan Andre ngeluh pelan. Gas, kok gue pusing ya? Ayo udahan yuk. Udah mulai malam juga, kataku, setengah maksa. Tapi begitu aku lihat keluar warung, kabut makin pekat. Bahkan jalur pendakian yang tadi kita lewati udah nggak kelihatan. Lampu dari dalam warung jadi satu-satunya cahaya. Aku coba buka peta digital di HP, tapi layarnya blank. Cuman hitam, nggak bisa dinyalain. Deg-degan mulai muncul di dada. Tapi aku tahan, nggak boleh panik. Cewek itu berdiri lagi. Kali ini dia berdiri di belakang kami, lalu berkata dengan nada lebih pelan, hampir kayak bisikan. Kalau mau lanjut, tunggu. Kabutnya habis dulu, Mas. Aku nelen ludah. Oke, itu nggak masuk akal. Kabut tebal itu bisa turun sampai kapan? Dan kenapa warung ini ada di sini? Setahuku, nggak pernah ada warung resmi di jalur Merapi, apalagi yang kayak gini bentuknya. Aku lihat Rizky, dia udah mulai pucat. Andre diem, hening banget, dan saat itu tiba-tiba terdengar suara cetok. Cetok, cetok. Seperti ada yang nyeret sandal kayu dari dalam warung. Tapi cewek itu masih berdiri di depan kami. Jadi, siapa? Yang di dalam jantungku berdetak kencang. Keringat dingin mulai turun. Kabut di luar makin menekan pandangan. Aku mulai sadar, kami mungkin nggak sedang di tempat yang sama lagi. Sore itu berubah jadi abu-abu. Kabut makin tebal sampai nyaris kayak dinding. Aku duduk diam sambil ngelirik keluar warung, berharap ada cahaya senter dari pendaki lain atau apapun yang bisa bikin aku ngerasa ini cuma halusinasi karena kelelahan. Tapi yang ada cuma putih, putih, dan hening. Aneh. Bahkan suara alam lenyap, nggak ada jangkrik, nggak ada desir angin, nggak ada bunyi apapun. Kayak semuanya dimatiin. Rizky duduk dengan punggung bersandar di dinding kayu warung, matanya kosong. Andre, yang biasanya paling bawel, juga tiba-tiba jadi pendiam. Nafasnya berat. Dia bolak-balik garuk lengan, bilang kulitnya gatal. Aku nyoba bangkit berdiri, dan saat itu aku sadar. Warung ini dari dalam jauh lebih besar dari yang kelihatan dari luar. Jelas aneh. Dari luar kayak gubuk tua, tapi di dalam ini ada lorong kecil ke arah belakang, dengan tirai kain coklat tua yang menjuntai menutupi jalan ke ruang dalam. Aku ngelirik cewek yang jaga warung itu. Dia berdiri di depan tirai, diem aja, matanya kosong. Rambutnya panjang banget, hampir nyentuh lantai, tapi kayak nggak pernah disisir. Tiba-tiba dia bicara pelan, tapi cukup jelas buat kami bertiga dengar. Kalau mau istirahat bisa di dalam, Mas. Aku nggak jawab. Badanku udah mulai bergetar, tapi bukan karena dingin. Lebih ke perasaan nggak aman, kayak ada yang ngawasin terus dari dalam kegelapan. Rizky berdiri, wajahnya pucat, dan bilang, "Gue mau keluar sebentar, pengap di sini." Dia buka pintu pelan dan nggak ada jalan. Aku serius, di luar sana cuma kabut pekat. Nggak kelihatan tanah, nggak kelihatan jalur. Kayak warung ini melayang di tengah awan. Rizky tetap keluar juga, dengan senter nyala di tangan. Dia bilang, mau cari udara. Aku dan Andre diem aja, nunggu Rizky balik. Tapi 10 menit, 20 menit, nggak ada suara. Aku mulai gelisah. Bro, dia kemana sih? Andre akhirnya buka suara. Aku berdiri, siap nyusul Rizky. Tapi cewek itu tiba-tiba melangkah ke arahku, nahan gerakanku dengan satu kalimat. Jangan dicari, Mas. Nanti ikut dia. Aku nge-freeze. Ikut siapa? Dia cuma diam, matanya ngarah keluar, ke kabut. Aku langsung ngeh, ini udah bukan tempat normal. Aku ngerasa ini warung bukan warung. Cewek ini bukan penjaga biasa. Tapi kenapa? Apa maksudnya? Apa yang dia tunggu? Andre nggak sabar. Dia berdiri dan teriak keluar, Rizky. Oi, anjir lu di mana? Tapi nggak ada jawaban. Cuma gema suaranya sendiri yang balik, seperti dibalikin sama kabut. Aku narik tangan Andre. Bro, mending kita balik aja. Kita cari jalur, apapun. Ini tempatnya aneh banget. Dia ngangguk. Kami ambil tas kecil yang kami sandang. Dan begitu kami jalan keluar, aku iseng nengok ke belakang. Cewek itu masih berdiri di depan pintu warung. Tapi kali ini, dia senyum. Dan bukan senyum biasa. Bibirnya kaku, matanya melotot kayak topeng. Aku buru-buru buang pandangan, narik Andre buat cepet pergi. Tapi masalahnya, jalur pendakian yang tadi kita lewatin, nggak ada. Tanahnya masih sama, batuan sama, tapi petunjuk
Jalur, tali pengaman, papan pos, semuanya hilang. Kabut makin lama makin tebal, sampai jarak pandang tinggal 2 meter. Bahkan pohon pun nggak kelihatan. Cuman batu dan tanah. Andre mulai panik. Ini jalurnya kemana, Gas? Kita tadi lewat sini kan? Aku jawab sekenanya. Gue juga nggak tahu. Udah jalan aja, pelan-pelan. Kami jalan satu arah lurus aja, sambil terus ngeliatin sekitar. Tapi makin jalan, makin bingung. Rasanya kayak muter di tempat yang sama. Ada batu besar yang tadi kami dudukin, muncul lagi. Lalu, warung itu muncul lagi. Aku bisa dengar Andre ngehela napas kasar, matanya membelalak. Nggak mungkin, kita udah jalan hampir setengah jam. Kok balik lagi ke sini? Dan kali ini, warung itu beda. Ada satu lampu gantung yang bergoyang pelan, padahal nggak ada angin. Suara dentingannya pelan, tapi nusuk ke telinga. Dan ada satu kursi kosong di depan warung. Kursi itu basah, kayak abis dipakai seseorang. Tapi nggak ada siapa-siapa. Aku nekat ngedorong pintu warung buat masuk, nyari Rizky. Tapi warungnya kosong. Nggak ada siapa-siapa. Tirai di belakang masih ada, tapi penjaga warung itu udah nggak kelihatan. Andre berdiri di depan, nggak berani masuk. Aku nengok ke belakang, dan pas aku balik badan, tiba-tiba cewek itu udah berdiri di sebelahku. Aku loncat saking kagetnya. Dia bisik pelan banget ke kupingku. Temen Mas udah masuk, tapi belum tentu bisa keluar. Aku nahan napas, nggak bisa jawab. Bibirku gemetar, dan entah kenapa, seolah otomatis, tanganku ngebuka tirai ke ruang belakang, gelap. Tapi di dalam situ, aku bisa lihat ada sesosok bayangan duduk di lantai. Terikat, kepalanya menunduk, dan aku tahu itu Rizky. Tapi sebelum aku bisa masuk, pintunya nutup sendiri. Keras. Tiba-tiba lampu padam dan suara cewek itu menghilang. Aku teriak manggil Rizky. Andre juga panik, ngebanting pintu biar kebuka, tapi nggak bisa. Dan dari dalam kami dengar suara pelan. Suara Rizky. Tolong gue, jangan percaya dia. Habis itu hening lagi. Pintu itu nggak kebuka-buka. Aku udah dorong pakai tenaga penuh. Andre juga ikut ngebantu. Tapi tetap aja seperti tertahan dari dalam. Warung itu nggak besar, tapi entah kenapa makin lama terasa makin menyempit. Kayak ruangannya berubah, pelan-pelan meresap kami masuk. Udara di dalam makin dingin, lampu gantung di langit-langit goyang pelan, bunyinya tik, tik, tik. Makin cepat, dan suara Rizky yang tadi sempat kami dengar, hilang lagi. Aku udah nggak tahu harus gimana. Logika rasanya udah nggak bisa dipakai. Kami ada di tengah kabut. Di sebuah warung yang seharusnya nggak ada, ditemani sosok cewek penjaga warung yang jelas bukan manusia biasa. Di antara panik dan takut, aku akhirnya duduk tarik napas dalam-dalam. Andre masih mondar-mandir, mukanya pucat. Suaranya pelan banget waktu ngomong. Gas, lu sadar nggak dari tadi kita belum dengar suara burung, jangkrik, bahkan angin pun nggak ada. Ini bukan alam normal. Aku cuma bisa ngangguk. Otakku sibuk, muter, nyari kemungkinan buat keluar. Tapi semua terasa buntet. Dan ketika aku lagi mikir keras, tiba-tiba ada suara langkah kaki dari belakang tirai. Langkahnya pelan, tapi berat. Bukan satu orang, lebih dari satu. Makin dekat, Andre langsung mundur, berdiri di belakangku. Aku sendiri, diam, nggak bisa bergerak. Tirai itu kebuka sendiri perlahan. Nggak ada angin, nggak ada tangan yang nampak, tapi dia bergerak sendiri. Dan yang keluar dari sana bukan Rizky, yang keluar adalah sosok cewek penjaga warung. Tapi kali ini wajahnya berubah. Kulitnya kusam, penuh goresan hitam seperti arang. Matanya hitam pekat dan rambutnya menutupi hampir seluruh wajah. Tapi dia senyum. Senyumnya lebar banget, nggak wajar. Bibirnya pecah-pecah, giginya bukan gigi manusia, kayak taring. Aku langsung berdiri, mundur sambil dorong Andre keluar dari warung. Dan keajaiban terjadi. Begitu kami keluar, kabut seolah pecah. Jalur pendakian kembali terlihat samar-samar. Udara mulai terasa lebih nyata. Suara alam balik pelan-pelan. Ada suara daun yang digoyang angin, bunyi burung jauh di kejauhan. Tapi warung itu masih ada di belakang kami. Andre narik bajuku. Gas, udah, lari. Kami lari turun tanpa mikir, nggak tahu arah, yang penting menjauh. Sampai akhirnya kami lihat tanda pos 2. Rasanya seperti nemu jalan keluar dari mimpi buruk. Tapi anehnya, langit udah terang, matahari terbit. Pagi.
Padahal terakhir kami masuk warung itu baru sore. Kami turun ke base camp secepat mungkin. Pas nyampe, orang-orang di sana kaget lihat kami. Salah satu bapak penjaga base camp langsung nyamperin. "Mas, kalian dari mana aja? Udah 2 hari nggak kelihatan. Kalian naik kapan?" Aku kaget. 2 hari. Kami cuma semalam, Pak. Si bapak geleng-geleng kepala. "Enggak, Mas. Nama kalian udah dicariin sama relawan. Logbooknya masih ada. Kalian naik hari Kamis. Sekarang Sabtu pagi." Kami berdua saling pandang. Andre lemes duduk di tangga. Aku buka HP. Tanggalnya bener, 2 hari hilang. Tapi yang lebih ngeri lagi, nama Rizky nggak tercatat di logbook. Nggak ada. Bahkan fotonya yang ada di HP kami hilang. Kontaknya di WA, raib. Seolah dia nggak pernah ikut. Aku buka galeri cuma buat pastiin. Dan ada satu foto baru. Aku berdiri di depan warung kopi itu, tersenyum. Tapi anehnya, aku nggak ingat pernah minta siapapun motret. Dan di sampingku, ada cewek itu. Penjaga warung. Wajahnya senyum, tapi matanya hitam penuh. Seolah dia tahu. Aku bakal lihat foto itu. Sampai sekarang, Rizky nggak pernah ditemukan. Nggak ada kabar, nggak ada jejak. Keluarganya bilang dia memang berangkat keluar kota, tapi nggak pernah bilang mau mendaki. Dan satu hal yang bikin aku makin yakin kejadian itu nyata. Seminggu setelah pulang, aku mimpiin dia. Rizky duduk di lantai warung, mulutnya tertutup, kain hitam, matanya minta tolong. Dan suara cewek itu muncul di mimpi, sama seperti di warung waktu itu. Temennya udah masuk, giliran siapa lagi, Mas? Jadi kalau kalian suatu hari naik ke Merapi dan melihat warung kopi kecil muncul di tengah, kabut, lebih baik jangan masuk. Kadang tempat istirahat paling hangat justru pintu menuju yang paling dingin.